Baik, eh, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang kami hormati, khususnya kepada Prof. Nazaruddin Umur yang berkenan untuk hadir pada acara kita yang pertama. Jadi ini acara perdana Prof. Kajian tafsir. Sebelum COVID kita memang selalu mengadakan secara offline, tetapi karena peristiwa COVID ini, pandemi ini, kita kemudian tidak boleh berputus asa untuk membagi ilmu. Oleh karena itu, ini memang kegiatan perdana Al-Gibran untuk mensiarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Dan ini memang ada hikmahnya, karena tadinya kita terbatas kajiannya hanya untuk beberapa orang saja. Alhamdulillah semakin banyak yang mengikuti. Nazaruddin Umar nanti sing masjid. Nah, untuk peserta yang masjid mohon izinnya, artinya suaranya di-mute-kan dulu, nanti akan kita berbicara dan ada waktunya untuk tanya jawab. Nah, pada siang hari ini kita akan mencoba mengkaji Al-Fatihah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Fatihah ini merupakan surah yang sangat istimewa. Nanti keistimewaannya akan dijelaskan sendiri oleh Prof. Nazaruddin Umar. Dan pada saat ini bukan hanya ceramah yang barangkali akan disampaikan Prof. Nazaruddin Umar, kurang lebih 10-15 menit mungkin akan ada pengantar. Selebihnya itu Bapak dan Ibu sekalian, silahkan untuk mengajukan pertanyaan, mendiskusikan, dan kurang lebih acara kita ini hanya berlangsung sepanjang 45 menit saja. Selebihnya itu kita akan sambung pada episode mendatang. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Untuk yang baru mengetahui Al-Gibran, Al-Gibran ini adalah lembaga pendidikan Islam yang berpusat di Cinere. Saat ini santrinya sudah hampir sebanyak 3.000 santri yang tersebar di Jabotabek. Ada di Bogor, ada di Depok, ada di Cinere juga. Jadi ada kurang lebih hampir 3.000 santri, dan saat ini pengajarnya hampir 80 orang. Juga sebagian ada yang ikut di sini. Dan untuk Prof. Nazaruddin ketahui bahwa yang ikut di sini tidak hanya pengajar Prof, tetapi memang komunitas Al-Gibran, masyarakat umum yang memang sudah kita daftar terlebih dahulu untuk mengikuti acara kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Prof. Kami persilakan untuk memulai kajian tafsir kita ini dengan tema membahas surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad. Para hadirin yang ikut di dalam Zoom ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada pertemuan perdana ini. Semoga selalu kita berada dalam keadaan sehat-sehat walafiat, tidak masuk di dalam kategori yang terinfeksi dengan COVID-19 ini. Dan semoga sampai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh komunitas kita itu insya Allah tidak pernah ada yang bersentuhan yang mencicipi musibah ini. Kita bermohon semoga keutamaan surah Al-Fatihah
yang kita berusaha untuk kontemplasikan pada hari ini menjadi tolak bala, proteksi untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, surah Al-Fatihah adalah dari akar kata fatahah, artinya membuka, Fatihah artinya pembuka, artinya ya di opening, pembukaan. Ibaratnya kalau kita melihat sebuah istana, pintu gerbangnya itu puncak atau simbol. Kalau kita melihat pintu gerbangnya itu mewah, biasanya juga dalamannya bagus. Nah, surah Al-Fatihah ini pintu gerbangnya Al-Quran. Bahkan dalam riwayat disebutkan, kalau seluruh Al-Quran itu dipadatkan, maka pemadatannya ialah surah Al-Fatihah. Dalam riwayat lain disebutkan kalau seluruh kitab suci, termasuk kitab Taurat, kitab Injil, dan Zabur, termasuk Quran dipadatkan, pemadatannya, kesimpulannya ialah tetap surah Al-Fatihah. Maka itu surah Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Quran, induknya pemadatannya Al-Quran, atau Ummul Kitab, pemadatannya Alkitab. Karena itu, Bapak-Ibu sekalian, para pemirsa, surah Al-Fatihah ini ditempatkan di bagian awal, karena memang sedemikian pentingnya kedudukan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah, keutamaannya bisa kita lihat di dalam pelaksanaan sholat. Rasulullah bersabda, la sholata liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat sholatnya. Nah, surah Al-Fatihah ini dua pendapat para ulama tafsir. Ada yang mengatakan itu terutama Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh pengarang tafsir Al-Manar, itu turun di Mekah, bahkan dikatakan surah yang paling pertama Allah turunkan itu surah Al-Fatihah. Ya, tapi ulama tafsir yang lain mengatakan bukan. Al-Alaq, Iqra' bismi rabbik alladzi khalaq, dan seterusnya. Ada lagi yang mengatakan bahwa surah Al-Fatihah ini dua kali turun. Turun di Mekah dan turun juga di Madinah. Ada yang mengatakan pendapat yang ketiga, surah Al-Fatihah ini Madaniyah, turun di Madinah tetapi disesuaikan dengan Lauhul Mahfuz yang menempati surah pertama di Lauhul Mahfuz itu seperti komposisinya Al-Quran sekarang ini. Surah Al-Fatihah yang merupakan surah pertama. Surah Al-Fatihah itu memiliki 7 ayat. Ya, di dalam Al-Quran Allah sendiri juga mengistilahkan sab'ul matani. Jadi 7 ayat di dalam Al-Quran itu. Surah Al-Fatihah itu disebut sebagai nah ini dia tadi yang saya katakan, walaqad atainaka sab'an minal matani wal Qur'an al-azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam Al-Quran. Jadi 7 ayat yang berulang-ulang. Itulah. Kemudian surah Al-Fatihah ini memiliki kepadatan makna yang sangat luar biasa. Ada ayat eskatologisnya, ayat akhiratnya, ada juga ayat-ayat dunianya, ada ayat langitnya, ada ayat buminya. Kemudian seluruh aspek kehidupan ada aspek fikihnya, ada aspek syariahnya, ada aspek sofistiknya, tasawufnya. Nah, ada yang mengatakan bahwa surah Al-Fatihah itu mikrokosmosnya Al-Quran. Jadi yang makrokosmos itu the wholeness Quran itu, tapi miniaturnya Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah.
Karena itu surah Al-Fatihah itu menjadi sangat penting dan inilah yang kita akan bahas. Keutamaan surah Al-Fatihah itu satu, paling banyak namanya di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab ulumul Quran, itu ada 24 nama surah Al-Fatihah. Saya tidak jelaskan, mungkin nanti ada waktu pada kesempatan lain bisa kita lihat dalam ulumul Quran itu banyak. Ya. Kemudian surah Al-Fatihah ini juga memiliki keutamaan lain. Selain wajib dibaca pada setiap rakaat salat, tapi juga surah Al-Fatihah itu paling bagus digunakan pada saat kita berdoa. Membuka doa dengan Al-Fatihah, menutup doa dengan surah Al-Fatihah. Ya. Nah ini tadi nama-nama surah Al-Fatihah itu ada lebih 20, 23, 24 bisa. Fatihatul Kitab, Fatihatul Quran, Ummul Kutub, Ummul Quran, Al-Kanz, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Al-Usas, Al-Hamd, Al-Syukr, Al-Du'a, Ta'limul Mas'alah, As-Su'al, Munajat, At-Tafwid, Al-Ruqiyah, Al-Shifa, Al-Syafiyah, Al-Salah, Al-Nur, Al-Quranul Azim, As-Sab'ul Matani, kalau bukunya Pak Quraisy, tafsirnya Mahkota Tuntunan Ilahi. Itu namanya surah Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat 7 ayat dalam surah Al-Fatihah itu diawali dengan surah Al-Fatihah. Tapi ini ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya. Ada yang mengatakan bahwa basmalah itu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, bukanlah ayat pertamanya surah Al-Fatihah, tetap ayat, tetapi itu merupakan ayat dari surah An-Naml, yaitu suratnya Nabi Sulaiman ketika ia mengirimkan surat kepada Ratu Balqis, prolognya itu innahu min Sulaimana innahu bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kemudian ulama Syafi'iyah yang mayoritas dianut di Asia Tenggara, di Mesir, di Afrika ya, dan sejumlah negara di India, itu mengatakan bahwa basmalah itu justru intinya Al-Quran. Karena kalau seandainya dipadatkan surah Al-Fatihah itu, pemadatannya surah Al-Fatihah itu pada ayat pertamanya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana mungkin itu bukan ayatnya surah Al-Fatihah? Ya. Nah, ini ada dua pendapat. Pendapat Imam Malik. Imam Malik menganggap bahwa surah Al-Fatihah itu ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak usah disebutkan keras. Cukup dibacakan dalam hati atau dibisik-bisikkan. Kenapa? Karena karena kalau kita lihat di dalam riwayat memang ada, kadang-kadang Rasulullah membaca keras Bismillahirrahmanirrahim, kadang-kadang juga tidak. Ya. Kadang-kadang Rasulullah SAW membaca keras. Nah inilah yang menjadikan perbedaan pendapat kalangan ulama. Kalau kita di Mekah atau di Madinah, ya, maka kedengarannya tidak terbaca itu basmalahnya. Kalau kita di Madinah, kedengaran bisik-bisiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kalau di Mekah, memang nggak membaca itu. Mazhabnya Wahabi. Tidak masuk ayat pertama daripada surah Al-Fatihah itu. Nah, kalau di Madinah itu ada mazhab Wahabi, ada mazhab Maliki juga. Kalau pas kebetulan imamnya itu penganut mazhab Maliki, kedengaran tuh bisik-bisikannya itu
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau di Mekah umumnya kita tidak pernah mendengarkan bocoran bisikan itu. Pokoknya langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu dia. Tapi di pedalaman-pedalaman Saudi, ya, di perbatasan-perbatasan, umumnya mereka itu membaca basmalah. Apalagi Yaman, ya kan, di Yaman tetangganya sendiri itu, ya, maka itu ulama-ulama Habib-habib kita itu pada umumnya membaca basmalah keras itu. Karena penganut mazhab Syafi'i. Nah, kalau kita ingin melihat sesungguhnya seperti apa kedudukan basmalah di dalam surah Al-Fatihah itu nanti kita akan bisa melihat beberapa perdebatan-perdebatan, dalil yang merupakan perdebatan. Misalnya, kelompok Imam Malik mengatakan bahwa surah Al-Fatihah itu, basmalah itu tetap ayat pertamanya surah Al-Fatihah yang kalau dibaca tidak perlu dikeraskan, ya, dibisikkan. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, ayat pertama surah Al-Fatihah itu adalah basmalah. Siapapun yang membaca Al-Fatihah tanpa membaca basmalah, itu tidak sempurna surah Al-Fatihahnya. Nah, kalau Al-Fatihahnya tidak sempurna, maka sama dengan juga tidak sempurna salatnya. Nah, ini resikonya tuh. Kalau kita mazhab Syafi'i menganggap bahwa basmalah itu ayat pertama, tiba-tiba kita lupa membaca basmalah, langsung alhamdulillahirabbil, maka itu Syafi'iyah masbuk, gantikan satu rakaat, karena la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat tanpa membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Tidak disebut orang membaca utuh surah Al-Fatihah kalau ayat pertamanya yang paling intinya Quran itu malah justru tidak dibaca. Nah, jadi ini suatu hal yang sangat penting. Nah, pendapat modern sekarang para ahli matematik, ya, sarjana matematik seperti Dr. Rashad Khalifah ini saya tuliskan. Dalam buku monumentalnya ini paling banyak mengislamkan orang Amerika ini. Quran Visual Presentation of the Miracle. Salah satu keajaiban Al-Quran ialah sejumlah komposisi huruf dan kalimatnya disusun menggunakan rumus angka pembagi 19. Menurut sarjana matematik, angka pembagi yang paling rumit, paling berat di dalam ilmu matematik, kombinasi angka yang paling rendah yaitu 1 dan angka yang paling tinggi yaitu 9 atau 19. Justru Al-Quran menggunakan rumus 19. Inilah kemujizatannya Al-Quran. Itu diisyaratkan di dalam surah Al-Mudaththir ayat 29. Alaiha tis'ata asyar. Dan di atasnya ada angka 19. Atau ada rumus 19. Dari dulu tidak pernah kita mendengarkan penjelasan dari kitab-kitab tafsir apa itu angka 19. Ada yang mengatakan 19 malaikat, ada yang mengatakan 19 petala langit. Tapi Dr. Rashad Khalifah lah yang mencoba, dia memang sarjana komputer di Amerika, keturunan Mesir tapi sudah warga negara Amerika. Dia menemukan bahwa ternyata Al-Quran itu menggunakan rumus-rumus yang paling berat yaitu 19. Apa maknanya implementasinya? Misalnya, ayat yang paling pertama Allah turunkan itu ialah surah Al-Alaq, 5 ayat. Yaqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu coba dihitung. Itu angkanya itu ada 19 kata. Surah Al-Alaq itu juga kalau hitung jumlah ayatnya, ya, jumlah ayatnya itu ada 19 ayat. Jadi 19 ayat ini surah Al-Alaq. Kalau kita hitung berapa jumlah total kosakatanya surah Al-Alaq itu juga bisa dibagi 19. Inilah keajaiban angka 19. Coba kita lihat Alif Lam Mim, surah Al-Baqarah, suruh komputer indeks seluruh kosakata yang diawali dengan alif, ya, komputer itu bisa menjajar dari atas ke bawah sekian.
Kalau tidak bisa dibagi 19 itu Quran palsu. Alif tambah lam tambah mim jumlah total huruf atau jumlah total kosakata yang diawali dengan alif, lam, dan mim dalam surah Al-Baqarah itu harus dibagi 19. Kalau enggak, itu Quran palsu. Nah, ada sekitar 10 ayat atau 10 surah dalam Quran diawali dengan surah Al-Fatihah. Nah, tapi itu juga semuanya juga bisa dibagi habis 19. Kaf, ha, ya, ain, sad, kumpulkan seluruh kosakata dalam surah Maryam itu yang diawali dengan huruf kaf, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, sad, itu pasti bisa dibagi 19. Kalau nggak bisa dibagi, maka itu Quran palsu. Sama dengan Yasin, Tasin, Mim, Ain, Sin, Qaf, Nun, ya, dan juga termasuk Qaf. Kumpulkan huruf Qafnya, itu pasti ketemu angka 19. Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri, coba nanti teman-teman lihat. Jumlah hurufnya Bismillahirrahmanirrahim itu 19. Coba dihitung. Hitung tasdiknya dalam bahasa Arab itu, tasdik dengan mad itu juga masuk huruf. Itu persis jumlahnya 19. Nah, jumlah basmalah dalam Quran 114. Ya. Jumlah surah dalam Quran 114 dibagi 6 sama dengan 19. Anehnya dan sekaligus ironisnya, basmalah itu ya muncul 113 di awalnya setiap surah kecuali surah At-Taubah. Kenapa nggak ada basmalahnya surah At-Taubah? Nanti itu pembahasan tersendiri. Tapi dalam surah An-Naml muncul 2 kali basmalah. 1 kali di awalnya, 1 kali dalam batang tubuhnya, yaitu suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada basmalahnya surah At-Taubah, maka pasti lebih 1 basmalah 115, nggak bisa dibagi 19. Masya Allah. Nah, kita lihat misalnya, huruf ismon dalam Al-Quran. Coba buka di dalam Mu'jam Mufahrras bi Al-Fadhil Quran. Di situ kata ismon itu persis 19 jumlahnya. Nah, kemudian jumlah huruf Allah. Nah, berapa jumlah huruf Allah di dalam Al-Quran? Nah, itu kita bisa lihat. Ini ada yang saya tuliskan. 2698. Jadi kata Allah dalam Al-Quran itu terulang 2698. Dibagi 19 sama dengan 142. Jumlah Ar-Rahman di dalam batang tubuh ayat itu Ar-Rahman terulang 57 kali. Itu bisa dibagi 3. Dapat 19 atau dibagi 19 sama dengan 3. Dan kata Ar-Rahim terulang 114 kali, dibagi 19 sama dengan 6. Kalau tidak ada basmalahnya surah Al-Fatihah, rusak total komposisi Al-Quran. Hancur susunannya Al-Quran itu kalau kita mencopot basmalahnya surah Al-Fatihah. Nah, makanya itu cetakan Al-Quran versi Saudi Arabia terakhir, itu sudah masuk itu. Basmalah itu sudah masuk ayat pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim. Dulu, Alhamdulillahirrahmanirrahim ayat pertama, tetap supaya digenapkan 7 ayat seperti kata Quran, ayat terakhirnya dibagi 2. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu 1 ayat tersendiri. Padahal mushafnya itu, siratal ladzina an'amta alaihim, di situ enggak ada ayat pemberhentian. Ada pemberhentian koma, tapi tidak merupakan satu ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim, lanjut, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, cetakan terakhir Saudi Arabia sekarang ini, mungkin takut dengan kondisi, wah ini nanti kita dianggap merusak Al-Quran. Nah, jelas kalau kita tidak memasukkan basmalah dalam surah Al-Fatihah, rusak semuanya.
rumus-rumus 19 dalam Quran itu sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, walaiha tis'at asyar, itu nggak bisa lagi. Jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, hati-hati loh, jangan karena baru satu kali umrah, satu kali haji, begitu pulang ke tanah air, oh itu jangan pakai basmalah, itu bid'ah, itu nggak boleh itu. Dalilnya apa? Orang Saudi nggak baca basmalah, padahal dia nggak tahu 200 tahun terakhir inilah Saudi Arabia dipimpin Wahabi baru meniadakan basmalah pada surah Al-Fatihah. Sebelum-sebelumnya itu selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim secara keras. Jadi mazhab Wahabilah yang menghapuskan bacaan keras basmalah di dalam surah Al-Fatihah. Sebelumnya bahkan sampai di pesisir-pesisir Saudi, di masjid-masjid Madinah, Mekah yang daerah-daerah pedalaman masih tetap membaca keras basmalah. Apalagi kalau sudah sampai ke Yaman. Nah, Iran pun yang Syiah itu pun juga baca keras. Kemudian juga Imam Syafi'i apalagi. Imam Al-Ghazali yang bermazhab Syafi'i juga semuanya. Ulama-ulama mu'tabar besar itu semuanya membaca keras basmalah. Di Mesir sampai sekarang ini, ya anak-anak kita di Mesir itu ya tetap membaca basmalah. Alumni Mesir pun juga kita lihat mungkin hampir 100% mereka itu membaca Bismillahirrahmanirrahim secara keras. Tapi kalau alumni Mekah ada yang baca dan enggak. Nah, jadi teman-teman terserah, jangan memperdebatkan soal-soal khilafiyah. Tapi bagi mazhab Syafi'iyah ini bukan khilafiyah, karena kalau tidak membaca basmalah itu bagaimana bisa disebut membaca surah Al-Fatihah? Tidak utuh kan? Orang yang membaca Al-Fatihah tidak utuh sama dengan tidak sah salatnya. Iya. Karena ayat hadisnya mengatakan tidak ada salat tanpa membaca surah Al-Fatihah. Nah, kalau Al-Fatihahnya nggak cukup, itu nggak sah. Menurut pendapat mazhab Syafi'i. Tapi kalau pendapat Malik, dia bolehlah, tapi didiamkan, disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Nah, pendapat yang lain mengatakan yang itu memang bukan ayatnya Al-Fatihah, kok itu ayatnya surah An-Naml. Sama juga dengan surah Al-Baqarah, Ali Imran, di awalnya ada basmalah. Tapi pendapat lain tidak. Justru intinya Quran itu adalah basmalah. Jadi teman-teman, Indonesia, Asia Tenggara, konsisten sama dengan Mesir, Afrika, dan mayoritas negara-negara muslim lain menggunakan baca keras Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kecuali Saudi Arabia, ya masjid besarnya, masjid kerajaan, tapi masjid kampung, masjid kecil, musalah itu masih banyak menggunakan mazhab Syafi'i. Bahkan tasawuf tarekatnya juga ada di sana itu. Nah itu, teman-teman sekalian, Al-Fatihah diawali dengan basmalah, mempunyai banyak pengertian di sini ini. Tapi ada dua mazhab di sini. Mazhabnya Cak Nur, Cak Nur itu Nur Khalis Majid ya, mengartikan Bismillahirrahmanirrahim itu dengan nama Allah menjadi atas nama Allah. Jadi kalau terjemah Kementerian Agama itu atas nama Allah, tapi kalau Imam Syafi'i, kalau Cak Nur dengan atas nama Allah. Jadi atas nama Allah yang Maha Pengasih. Dua-duanya benar. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan in the name of Allah, most gracious and most merciful. Jadi in the name of Allah itu atas nama Allah. Ya. Tidak dikatakan by the name of Allah. Ya, dengan nama Allah. Nah, itu terjemahan bahasa Inggris itu lebih banyak seperti terjemahnya Cak Nur. Apa konsekuensinya kalau kita katakan Bismillah dengan nama Allah atau atas nama Allah? Kalau atas nama Allah, kita memang representatifnya Allah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi apapun yang kita akan lakukan atas nama Allah, menyembelih hewan kurban Bismillahirrahmanirrahim, memotong ranting pohon, menebang pohon Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah saya menebang, saya menyembelih, dan bahkan apapun yang kita lakukan atas nama Allah. Tapi kalau kita terjemahkan dengan nama Allah, itu aspek ta'abudnya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena kita ini adalah hamba, maka kita selalu mohon
perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa, maka itu kita katakan dengan nama Allah, insya Allah akan berkah. Saya sembelih dengan nama Allah, insya Allah aman. Saya potong hewan ini, saya tebang pohon ini. Jadi mau pakai atas nama Allah, mau pakai dengan nama Allah, ya semuanya punya kekuatan. Kalau kita menggunakan terjemahan atas nama Allah, diri kita sebagai khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau menggunakan terjemahan dengan nama Allah, diri kita sebagai hamba, ini apa namanya itu, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teman-teman sekalian, bagian terakhir, bagian awal ini karena panjang, ini satu semester sebetulnya ini nggak habis nih. Tapi karena kita akan ada tanya jawab ya, saya tidak jelaskan apa arti, apa rahasia titik di bawah bahkan, ini sangat complicated ya. Saya kira ini pengantar dulu ya, saya sampaikan kepada teman-teman. Mungkin kalau ada waktu sedikit ya untuk bertanya jawab, karena saya lagi ditunggu di Zoom yang lain. Yuk, silakan. Baik, terima kasih Prof. Nazar. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari informasi yang tadi, termasuk keutamaan Al-Fatihah, bahwa kalau tidak sah Al-Fatihah, salah baca Al-Fatihahnya, bahkan sholatnya pun tidak sah. Jadinya padahal sholat itu adalah tiang agama. Kalau tidak benar-benar sholat kita tidak sah, ya mungkin ya amal kita barangkali khususnya di amal di sholat tidak bisa tercapai. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Kami persilakan kepada Pak Gufron untuk bertanya. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Silakan Gufron, Pak Gufron. Silakan. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktunya Pak Andi Irman. Saya sedikit bertanya Pak Prof terkait surat Al-Fatihah di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu sering kami dengar ada yang berzikir atau berdoa namun dengan mengganti domirnya dengan hu. Nah, itu kalau seperti itu bagaimana itu hukumnya itu Pak Prof? Ya. Oke, terima kasih. Kalau itu doa bukan baca Al-Fatihah, nggak ada masalah. Damir Allah itu bisa menjadi ghaib, bisa menjadi mukhatab, ya kan? Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Hanya dialah yang aku sembah dan hanya dialah tempat kami memohon pertolongan, itu boleh. Tapi kalau dalam bacaan surah Al-Fatihah dalam salat, tiba-tiba nanti membaca seperti itu rusak Al-Fatihahnya itu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, itu batal surah Al-Fatihahnya itu. Jangan merubah-rubah surah Al-Fatihah dalam salat, tapi kalau dalam doa diniatkan itu bukan ayat, hanya merupakan bahasa Arab biasa, ada miripnya dengan ayat, yang membacanya meniatkannya bukan sebagai ayat karena iyyahu na'budu, ayatnya kan iyyaka na'budu, itu nggak apa-apa menurut sama saya. Tapi kalau kita itu menganggapnya itu ayat, baru kita otak-atik, nggak boleh merubah dhamirnya Al-Quran. Tas itu bukan Quran, itu bahasa Arab. Ya. Oke, baik. Pertanyaan yang lain dari Ibu Iin. Saya lihat ada mengajukan pertanyaan. Kami persilakan. Selanjutnya nanti Pak Anwar Sadat. Silakan. Bu Iin. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau nanya Ustadz, untuk angka 19 itu kan sangat istimewa ya Ustadz di dalam Al-Quran. Apa itu karena salah satu bilangan prima atau memang ada satu kode Ustadz? Iya, dua-duanya Mbak. Jadi, dan bukan hanya dia, sarjana matematik itu berkesimpulan bahwa angka pembagi yang paling berat itu kombinasi antara 1 dan 9. Semenjak Pitagoras, filsafat Yunani kuno itu sejaman dengan Plato, angka 1 dan angka 9 itu sebagai angka yang berat untuk menjadi angka pembagi.
Nah, apalagi kalau menjadi kombinasi seperti itu, itu amat berat. Nah, justru Quran itu, mana ada kitab suci yang bisa dibagi 19. Yang lainnya nggak mungkin itu. Bakalan ada kitab seperti Quran. Tapi kalau Al-Quran, subhanallah. Coba, Bismillahirrahmanirrahimnya itu sudah 19. Jumlah surah dalam Quran 114, dibagi 6 sama dengan 19, ya kan? Nah, anehnya lagi di dalam ayat-ayat itu, nanti ada surat Shad, ya kan? Jumlah Shadnya itu 19 huruf kosakatanya. Tapi ada yang aneh, tertulis di situ bastotan, tapi ada tulisan kecil dalam Quran itu harus dibaca bastotan. Karena kalau ditulis Shad itu nggak bisa dibagi 19. Ya Allah. Nah, kemudian juga kalau teman-teman nanti kalau pegang Quran sekarang, coba urut Quran dari bawah ke atas. Qul a'udzu birabbin nas, naik qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Persis di atas itu anak tangga ke-19 ketemu dengan Iqra bismi rabbik surah Al-Alaq. Dari atas lagi amma yatasaalun, kemudian di situ ada abasa, ya, dan seterusnya. Turun sampai urutan ke-19 ketemu juga dengan surah Al-Alaq. Jadi anak tangga dari bawah ke atas itu ketemu dengan surah Al-Alaq. Dari anak tangga dari atas itu kita turun persis anak tangga ke-19 ketemu surah Al-Alaq. Al-Alaq itu ayat pertama Tuhan turunkan 5 ayat itu kosakata yang digunakannya itu 9 ayat. 9 kosakata. Nah, jumlah surahnya surah Al-Alaq itu 19. Masya Allah. Keseluruhannya jumlah kosakata itu 19. Apakah ini ciptaan Nabi Muhammad? Maka itu menurut Profesor Roger Berg, itu sarjana linguistik Prancis, mustahil Al-Quran itu buatan manusia. Dalam era canggih seperti komputerized seperti sekarang ini, gak bakalan orang bisa membuat suatu Quran 30 juz yang bisa dibagi habis angkanya 19. Maka itu jangan bikin rusak Al-Quran dengan mengatakan bahwa basmalah surah Al-Fatihah itu bukan ayat. Padahal Nabi mengatakan kalau dikumpulkan seluruh kitab suci, Taurat, Injil, Zabur, Quran, kesimpulannya adalah surah Al-Fatihah. Kalau dipadatkan seluruh Quran itu pemadatannya surah Al-Fatihah. Kalau dipadatkan surah Al-Fatihah semuanya itu pemadatannya pada ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dipadatkan lagi Bismillahirrahmanirrahim, 2 kata sifat Allah yang terakhir itu Ar-Rahman Ar-Rahim yang biasa disebut Ummus Sifat. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, kebetulan Ar-Rahman Ar-Rahim itu berasal dari satu akar kata yang sama kan, yaitu rahimah. Apa artinya rahimah? Cinta. Jadi kalau seandainya seluruh kitab suci termasuk Quran dipadatkan menjadi satu permata, satu kata, maka pemadatan kata itu adalah cinta. Jadi kalau ada orang memperatasnamakan Quran, mengumbar kebencian, maka itu bertentangan dengan Al-Quran. Intinya Quran itu cinta, bukan benci. Baik. Terima kasih Prof. Ini pertanyaan selanjutnya masih ada 3 yang penanya. Yang pertama saya persilakan kepada Dr. Anwar Sadat. Ini dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Prof, silakan Pak Anwar. Anwar Sadat, Pak Anwar Sadat, Dr. Anwar Sadat, kami persilakan. Oh, nampaknya belum. Dari kalau begitu ada Ustadz Sukron. Kami persilakan Ustadz Sukron bertanya. Oh, ini Anwar Sadat. Silakan. Dr. Anwar Sadat. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum, Prof. Ya. Dari Sulawesi Barat ini, Prof. Ya. Alhamdulillah, saya ini salah seorang mahasiswanya Prof di Pasca Sarjana. Alhamdulillah, mohon izin Prof, ingin bertanya. Tadi di pencerahan dari Pak Prof, subhanallah kita sangat tercerahkan sekali apa yang Prof sampaikan, dan juga kaitannya dengan pembacaan basmalah yang ada yang memilih jahar, ada yang memilih sir, bahkan ada yang tidak membaca. Kalau kita melihat pandangan Imam Malik
itu malah setelah takbir Allahu Akbar justru langsung terdengar Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Ini tentu menarik untuk kalangan kita yang umumnya Syafi'i dan sangat akrab dengan bacaan basmalah yang diteraskan. Pertanyaannya kemudian setelah melihat kajiannya Pak Prof tadi, dan alhamdulillah memang seperti itulah yang kami pahami selama ini. Tapi rupanya tadi ini saya semakin tercerahkan lagi, saya semakin yakin bahwa memang seperti itulah adanya. Jika kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dimasukkan, itu justru mengurangi nilai daripada surah Al-Fatihah itu sendiri. Pertanyaan kami kemudian, apakah hal-hal seperti ini, tapi ini tentu apakah hal seperti ini tidak kemudian dikatakan bahwa Imam Malik itu keliru dalam berijtihad, Prof. Karena perkembangannya kemudian kita jadi tahu bahwa ternyata dalam perspektif tadi bilangan 19 itu justru menguatkan pandangan Imam Syafi'i. Nah, kira-kira seperti itu pandangan saya, Prof. Pertanyaan saya. Baik. Ya, mohon pencerahannya, Prof. Terima kasih. Langsung dijawab biar kita Jadi saya kira Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu perbedaannya sedikit ya. Imam Syafi'i itu tetap mengakui ayat pertamanya surah Al-Fatihah itu basmalah, cuma dia nggak baca keras. Nah, kalau Imam Syafi'i, kalau sama-sama ayat, kenapa harus disembunyikan yang lainnya, diterangkan yang lainnya? Nggak adil dong, apalagi basmalah itu kan induknya, intinya, pokoknya, ya permatanya Al-Quran. Justru kalau perlu, basmalahnya dijaharkan, yang lainnya disembunyikan. Jangan justru yang intinya disembunyikan. Nah, Imam Syafi'i, pokoknya tidak ada yang salah kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Nah, kalau orang tidak menganggap itu bukan ayat, langsung Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu memang masalah sudah matematik. Ya, saya kira gitu. Baik, Prof. Masih ada 2 penanya selanjutnya, Prof. Pertama, Pak Ahmad Sukron. Kami persilakan Sukron, Ustaz Sukron untuk bertanya. Kemudian selanjutnya nanti itu Pak Samrudin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam taklim, Pak Prof. Saya mau menanyakan tentang ayat ke-7. Pada kata al-mahdubi, itu dalam khazanah pesantren itu dimaknai sebagai orang yang dimurkai, yaitu orang Yahudi. Dan yang kedua, walad dolin, itu di khazanah pesantren juga dimaknai sebagai orang yang tersesat. Di sini kepada konotasinya kepada orang Nasrani yang sudah melenceng tauhidnya. Nah, saya mau menanyakan, sebenarnya di hasanah pesantren itu seperti itu, apakah ada hasanah lain? Saya memang membaca ada yang mengatakan itu mahdubi itu orang yang bermaksiat dan sebagainya. Tapi untuk kalangan kita, masyarakat kita, itu sebenarnya yang jadi muroje itu, yang jadi acuan itu yang bagaimana, Prof? Apakah yang dari hasanah pesantren ataukah ada yang lainnya? Itu aja, Prof. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari riwayat Ibnu Abbas sebetulnya ya. Jadi kalau kita lihat dalam tafsir Jalalain yang kita wajib baca di pondok pesantren kan, seperti itu. Al-Maghdub itu Yahudi, Al-Dhalin itu adalah Nasrani. Lihat tafsir Al-Qurtubi, lihat tafsir Al-Maraghi, lihat tafsir Mu'tabarah Ibnu Katsir. Hampir semuanya mengartikan itu. Nah, tetapi kalau kita melihat mungkin spiritnya yang dimaksudkan itu, apa yang dimaksud konsep Yahudi, apa yang dimaksud konsep Kristen sebetulnya.
Yahudi itu terkenal dengan sangat kaku. Pokoknya segala sesuatu itu pada lahirnya itu terlarang kecuali yang dibenarkan Allah. Maka itu menjadi orang Yahudi itu berat sekali itu, apalagi kalau perempuan. Maka itu perempuan itu paling tersiksa menjadi orang Yahudi itu. Kenapa? Karena coba kalau perempuan menstruasi, dia harus hidup di luar kota. Sampai selesai menstruasinya harus dimandikan oleh semacam dukunnya tengah malam. Kalau mau dianggap bersih, nggak boleh ke masjid, tidak boleh apapun, ke sinagog. Ya, pokoknya kotor lah. Nah, jadi Yahudi itu sangat-sangat ketat, terlalu hukum, terlalu dialektiknya. Tapi sebaliknya, Nasrani itu sangat permisif, sangat longgar. Karena kan kasih kan, cinta kasih. Pokoknya dosa apapun yang kamu lakukan, malam minggu datanglah atau malam Senin ke gereja, kamu akan jadi bayi, kamu akan jadi tanpa dosa. Sebesar apapun dosanya, jadi kasih sayangnya terlalu longgar. Ya. Nah, jadi al-maghdub itu terlalu kaku, ya, ad-dhalin itu terlalu longgar. Islam itu in between antara keduanya. Jadi Islam itu antara Yahudi yang sangat ketat dan Nasrani yang sangat longgar. Nah, jadi antara yang ketat dan yang longgar itu yang disebut dengan ihdinas siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu in between antara al-maghdub dan ad-dhalin. Kalau penafsiran saya, dalam buku saya, tafsir saya lagi menulis tafsir nih. Nanti lihat pada saat mudah-mudahan selesai, akan mungkin perkirakan 30 jilid itu. Al-maghdub itu sebetulnya bukan dimurkai Allah ya. Di situ nggak ada di situ. Tidak dikatakan alladzi ghadaballahu alaihi, yang Allah murkahi atasnya. Ya. Jadi bukan Allah itu tukang marah. Setiap kali kita baca Al-Fatihah seperti Allah itu tukang marah. Al-maghdub, awas loh, dimurkahi Tuhan loh. Yang murka di situ siapa? Iya. Damirnya di situ kan bukan Allah. Tapi mubni majhul di situ kan tidak diketahui siapa yang marah. Coba kalau ada orang yang buka saringan motornya jam 2 malam, tancap gas. Ya, orang sementara tidur semuanya di gang sempit seperti itu. Kira-kira marah nggak orang lain? Oh ya marah. Jadi itu namanya al-maghdub. Orang akan marah semuanya. Kenapa? Menempuh jalan sesat. Ya. Ad-dhalin, ya, itu juga sama. Sesat. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. As-sirat al-mustaqim. Jadi 45 ayat berbicara tentang as-sirat, ya, 34 diantaranya berbicara siratal mustaqim, kata Majmuk dalam Al-Quran. Jadi as-sirat itu bukan jalan raya, tapi jalan spiritual. Ya, coba perhatikan, kata as-sirat itu bukan asyari, ya. Ada 14 bahasa Arabnya jalan dalam bahasa Arab Quran. Ada as-subul, ada as-suluk, ada at-tariqah, ada syariah, ada az-zahab, ada itu perjalanannya, ada mi'raj, ada at-taraqi, ada al-fir dan seterusnya. Ada lebih 10 kosakata. Nah, as-sirat itu perjalanan non fisik. Jadi kalau kita tersesat di Mekah, kita mau ke hotel kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, nggak mengerti orang Arab itu. Iya. Ana syari ila pondok, mas pondok Hilton, oh hunak. Nah, itu lain. Kalau as-sirat itu jalan spiritual, jalan kehidupan lah.
Nah, jadi Al-Maghdub itu menurut tafsir-tafsir klasik itu Yahudi, tapi bukan berarti bahwa semua orang Yahudi itu Maghdub dan semua orang Nasrani itu ad-dhalin. Karena Yahudi itu kan dibawa oleh nabinya Allah, yaitu Nabi Musa. Sedangkan Nasrani itu dibawa juga oleh nabinya Allah, yaitu Nabi Isa. Allah mengatakan dalam Al-Quran, la nufarriqu baina ahadim min rusuli. Allah tidak membeda-bedakan rasul-rasulnya. Jadi keseluruhan nabi itu di mata Allah itu tidak membeda-bedakan, ya kan. Jadi kalau dikatakan Al-Maghdub Yahudi, An-Nasrani itu adalah ad-dhalin. Nah, jadi mungkin kita perlu pemahamannya. Yang dimaksudkan oleh ulama tafsir kita itu, Islam itu moderat, bukan seperti Yahudi yang terlalu ketat, bukan juga seperti Kristen yang terlalu longgar, gitu. Iya. Oh, ini ada pertanyaan satu lagi dari Pak Samsudin. Saya persilakan Pak Samsudin, jangan terlalu panjang untuk pertanyaannya karena waktu kita tinggal 3 menit. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Prof, izin bertanya. Usul juga ya kayaknya. Iya. Tersengkak Prof. Jadi tadi saya tertarik ketika Prof menyebut angka-angka. Saya teringat tentang ijazul ada di dalam Al-Quran, dalam ulumul Quran. Misalnya pernah ada dalam salah satu tulisan dari Abdul Razak Naufal, kalau saya tidak salah, mudah-mudahan tidak. Katanya ada pasangan-pasangan kata dalam Al-Quran itu yang jumlahnya sama. Misalnya ad-dunya, al-akhirah, itu jumlahnya sama dalam Al-Quran. As-sabr dan as-syiddah, al-mahabbah dengan at-ta'ah, dan sebagainya. Nah, saya termasuk yang meyakini bahwa angka-angka itu punya rahasia dan makna, dan tidak ada yang kebetulan dalam ciptaannya Tuhan, ciptaan Allah. Cuman bagaimana Prof kita menjelaskan kepada orang lain bahwa misteri angka-angka dalam Al-Quran itu bukan cocokologi, bukan satu kebetulan. Karena kalau kita kan memang meyakini bahwa itu pasti ada rahasia Allah, mengapa dunia 115, al-akhirah juga sama jumlahnya, mengapa as-sabr 102 misalnya dalam Al-Quran, asyidah juga segitu, dan seterusnya. Mungkin Prof bisa memberikan kepada kami pencerahan, apa cara menjelaskan kepada siapa saja bahwa misteri angka-angka dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang ada maknanya. Jadi ada keterkaitan antara dalam ijaz adadi itu ada hubungannya dengan makna, bukan satu hal yang kebetulan. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin satu Prof, ada lagi tinggal satu mau bertanya lagi, boleh Prof sekalian dijawabnya nanti? Ya, silakan Pak Mustamin. Pak Mustamin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Terima kasih moderator. Pertanyaan saya itu, Prof, saya pernah mendengarkan bahwa Imam Malik itu lebih dekat, istilahnya mungkin lebih nyunnah gitu ya, Prof, karena beliau tinggal di Madinah. Tapi tadi perbedaan antara menjahar dan mensirkan basmalah itu, kok malah Imam Syafi'i itu yang jauh dari Madinah malah mengeraskan, sedangkan Imam Malik tidak mengeraskan. Gimana menjelaskan itu, Prof? Apakah ya ada sedikit pencerahan lah mengenai hal itu? Makasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan pertama tadi itu dijawab oleh Al-Quran. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kalian tidak akan pernah sanggup memberikan petunjuk orang-orang, meskipun orang itu yang paling engkau cintai. Allah lah yang memberi petunjuk untuk itu. Jadi, sepintar apapun kita memberikan penjelasan kepada orang yang hatinya tertutup, itu nggak akan pernah bisa kita beri petunjuk. Maka itu kan tugas kita hanya menyampaikan. Al-balagh. Tapi apakah nanti itu akan memberikan petunjuk, menerima petunjuk itu atau enggak, itu nanti tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau kita sudah tunjukkan logikanya seperti apa, dalil bahasa Arabnya seperti apa, bahkan riwayatnya juga seperti apa,
tetap dia fanatik pada gurunya, fanatik terhadap pendapatnya. Udah, apapun yang terjadi ini pendapat saya, itu sudah itu. Yang penting kita sudah berikan penjelasan. Nah, saya kira sebagai seorang ilmuwan, kita bersedia merubah pendapat kita kalau ada dalil yang lebih kuat, lebih sharih untuk itu. Nah, pendapat Adinda yang kedua tadi, Imam Malik dekat dengan Nabi karena dia bisa berpegang kepada tradisi Ahlul Madinah, ya kan. Kalau di dalam kaidah usul fikihnya Imam Malik itu kan, salah satu sumber hukum itu ialah berpegang kepada adat Ahlul Madinah. Bagaimanapun juga Ahlul Madinah itu kan kota Nabi, ya kan. Nah, tapi bukan berarti kedekatan fisik itu lebih utama daripada kedekatan intelektual, kedekatan batin. Ada orang sangat lengket dengan seseorang, tetapi rahasia yang dia peroleh, kedalaman analisisnya itu jauh lebih dalam daripada orang yang lebih dekat dengan Nabi. Ya. Jadi urusan dekat secara fisik itu bukan jaminan dia lebih absah, lebih sahih. Boleh jadi Imam Syafi'i misalnya, karena studi bandingnya di mana-mana, di mana ada kota ilmu pengetahuan, di situ Imam Syafi'i datang. Maka itu ada qaul qadimnya, ada qaul jadidnya kan Imam Syafi'i itu. Kenapa? Semakin luas wawasannya orang melakukan istitra penelitian, ya tentu akan semakin meyakinkan, ya kan. Kalau kita tidak pernah kemana-mana, Imam Malik itu nggak pernah keluar kota loh. Kotanya hanya Mekah, Madinah, Mekah, Madinah, Mekah, Madinah. Tapi umurnya Imam Malik berapa? Dan kekuatan belajarnya Imam Malik, ya berapa? Abu Hanifah misalnya kan, dia memang orang agak ke Persia dia itu, tapi dia lebih moderat daripada Imam Malik. Ya, kemudian Imam Syafi'i misalnya, lama juga, bukan berarti Imam Syafi'i tidak pernah ke Mekah, tidak pernah ke Madinah, lama bergurunya di situ malah. Tapi pada akhirnya juga nanti dia dari Baghdad, kemudian dia ke Mesir. Di Mesir itulah mendapatkan wawasan juga yang banyak. Nah, karena itu saya tidak ingin mengatakan bahwa Imam Malik lebih baik daripada Imam Syafi'i atau sebaliknya Imam Syafi'i lebih baik daripada Imam Malik. Hanya karena orang itu sekota dengan Nabi. Banyak orang satu kota dengan seseorang, tapi intensitas komunikasinya itu tidak seintens dengan orang yang dari luar, tapi intensif berguru kepada seseorang. Jadi itu juga secara akademik bisa diberikan pertanggungjawaban akademik bahwa bukan kedekatan, bukan kejauhan yang menentukan taraf kognitifnya seseorang, tapi yang paling penting intensitas belajarnya, dan yang paling penting juga adalah hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Malik itu juga sebetulnya tidak pernah menyalahkan pendapat orang yang tidak mensirkan, ya, karena memang ada hadisnya yang mengatakan Nabi pernah membaca tidak keras, sama dengan kunut, ya kan. Nah, kunut itu Nabi kadang kunut kalau ada masalah, tapi kalau nggak ada masalah nggak kunut, ya. Jadi kunut itu tergantung problemnya. Nah, pada masa Nabi kan masyarakatnya kecil, ya apalagi setelah di Madinah relatif terkontrol, ya kan. Dan ya masalah tidak rumit. Nah, kalau kita hidup di dalam satu masa, apalagi dalam era COVID seperti sekarang ini, bahkan Nabi pun juga jangankan salat subuh, salat Jumat pun juga kunut. Salat tertentu saja itu kunut. Jadi kunut itu ditentukan ada enggaknya problem itu. Kalau ada problem di lingkungan kita, ya kunut. Kalau enggak ada, ya enggak. Nah, sekarang saya tanya kepada kita semua, kita bebas problem enggak? Kita nggak tahu. Jadi kembali lagi pada soal khilafah ini, khilafiyah ini tergantung apa yang kita yakini. Insya Allah, kalau kita memang sudah berkeyakinan tidak usah baca basmalah secara keras,
ya bisik-bisik aja nggak apa-apa. Cuma yang jadi masalah kalau memang kita nggak baca, ya, karena melanggar banyak ayat itu kalau tidak mau baca basmalah. Ada 5 ayat memerintahkan orang membaca basmalah. Jangankan di luar salat, yang mau menyembelih pakai basmalah, mau makan pakai basmalah, mau apapun juga pakai basmalah. Masa di dalam Quran, dalam salat kita nggak boleh baca basmalah? Ya, jadi jangankan basmalah, ta'awuz pun juga menurut Imam Syafi'i, ya. Coba lihat tafsirnya Al-Qurtubi, ta'awuz itu wajib loh itu. Ada ayatnya kan? Ada ayatnya kalau kamu baca apa ayatnya itu, bacalah fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, ya kan? Bacalah auzubillahi minasyaitonir rajim setiap kali membaca Al-Qur'an. Nah, apalagi basmalah kan. Nah, jadi kalau Imam Syafi'i itu yang dijaharkan itu yang disirkan itu auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Imam Malik, saya nggak tahu apa tahu atau enggak, yang jelas Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Wahabi enggak ta'awuz, enggak basmalah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mau ikut yang mana? Batalkah salat kita kalau kita membaca basmalah? Atau batalkah salat kita kalau kita baca basmalah? Nah, ini ada wilayah ijtihadi. Jadi jangan karena kita sudah mendengarkan di Saudi Arabia seperti itu, maka legitimasi kebenaran adalah kota Nabi. Kota Nabi itu adalah 200 tahun terakhir. Sebelum Wahabi berkuasa, orang tawaf di Mekah itu pakai kasidah banahan. Ya, pakai kemenyan. Wahabilah yang membersihkan seluruh praktek-praktek yang dianggapnya syirik di situ kan. Kenapa ada orang nangis-nangis sambil tawaf? Kenapa ada orang yang mukul-mukul Ka'bah saking dendam kan dosa masa lampaunya? Pukul-pukul beduk, tambur dan seterusnya. Nah, sekarang nggak boleh lagi seperti itu. Jadi pelarangan seperti ini dasarnya apa? Ya mungkin juga saya kira kita juga berterima kasih kepada Wahabi bisa membersihkan praktek-praktek. Coba bayangkan kalau jutaan orang di situ itu bawa kasidah banahan mutar Ka'bah itu, wah itu bisa bermasalah kita juga kan. Kalau marawisnya Betawi kan gendanya kecil-kecil itu. Tapi kalau Maroko itu bisa dipikul 2 orang beduknya itu baru diangkat itu. Nah, saya kira kembali lagi pertanyaan Adinda tadi ya. Mari kita berkeyakinan pada apa yang kita yakini, tapi jangan karena kita sudah terlanjur mental klaim kita itu menganggap ini benar, tapi kita nyata-nyata menemukan suatu kebenaran, menemukan suatu pembuktian, menemukan suatu kekuatan, tapi kita nekat tetap seperti pendapat kita yang dulu menafikan kebenaran lain. Nah, itu kita menjadi seperti orang tradisi jahiliyah. Pokoknya right or wrong, this is my tradition. Nah, kita enggak. Kebenaran harus dipertahankan. Sekalipun selama ini mungkin kita berkeyakinan seperti itu, tapi kalau kita yakin bahwa ini yang benar, demikian pula sebaliknya. Kalau misalnya kita selama ini pakai basmalah, lantas kita yakin kayaknya nggak boleh pakai basmalah deh. Tutup mata terhadap angka-angka, tutup mata terhadap pendapat Imam Syafi'i. Pokoknya aku mau pertokannya sama dengan Imam Masjid Haram, nggak usah pakai basmalah. Ya, mau silahkan, itu juga kita jangan larang. Cuman kalau kita nanti giliran membaca Al-Fatihah, bagi mazhab Syafi'i di Mekah, tetap baca basmalah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Giliran kita pakai basmalah kan di situ. Nah, ketika kita baca Al-Fatihah di situ ya Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya kan? Kan yang keras itu kan cuma rakaat pertama dan kedua. Tapi rakaat ketiga, empat, sholat isya, asar, duhur itu kan, ya memang kita semuanya harus konsisten pada pendapat kita. Nah, bagi yang pendapat Syafi'i, ya tidak ada suatu tempat di dunia ini yang tidak bisa membaca surah Al-Fatihah. Sudah membaca basmalah. Sekalipun di belakangnya Wahabi, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin,
siapa yang bisa membaca, mendengarkan bisikan kita kan? Jadi saya kira itu, dan inilah yang sempat saya sampaikan ya teman-teman, saya ditunggu di tempat lain, dan semoga Allah memberkati kita semuanya. Mohon maaf, lain kali kita lanjutkan kalau ikut pengajian saya hari Senin Kamis bersama Dinda ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Fatihah itu ada yang mengatakan bahwa seperti samudra, tak akan habis-habis jika kita mengkajinya. Semakin dikaji, semakin banyak ilmu, dan kita sudah mengkaji kurang lebih 1 jam, dan sangat banyak ilmu kan pada pagi, ya pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah berpartisipasi pada hari ini, dan insya Allah setiap bulan, mudah-mudahan Prof tetap sehat. Kita akan ini, dan kami mendoakan Prof Nazar mengenai tentang buku tafsirnya yang akan segera diluncurkan. Kami doakan buku itu segera selesai dan menjadi mutiara bagi kita semua umat Islam. Bagi rekan-rekan sekalian, kami perlu perkenalkan sekali lagi tentang Al-Gibran. Kami ini lembaga pendidikan Islam yang terus-menerus menebarkan mutiara-mutiara Islam. Dan di samping kanan saya ini ada barcode, silahkan dipoto jika berkenan. Mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan kebaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semuanya. Amin. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dan kesehatan. Kami ada Prof Nazar. Terima kasih banyak, Prof. Saya Mukhtar di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.